warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di malam yang mulia dan di tempat di masjid yang mulia ini kita sudah bisa berkumpul, kita sudah bisa bermuajah di tempat yang mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah Ta'ala turunkan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Langsung kita mulai di malam hari ini. Ini tanggal berapa Rajab ya? Iya. Di malam ke-17 bulan Rajab ini, karena beberapa hari lagi kita ada di hari atau di akhir bulan Rajab yang sering kita buat acara peringatan di akhir bulan Rajab, peringatan hari Isra dan Mi'raj yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli kiram. Khususan muslimin ahli kitab Syekh Salim bin Sumirah Hadrami wa Syekh Muhammad Nawawi bin Maradi wa Khalifah bin Marashid wa jami' masyayikhina wa jami' muallimina wa jami' asatidatina wa masyayikhina annallahi wa li darajatihim bil jannah wa yaghfiru mansubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafadna bijahihim wa yanfa'una bihim wa ya'idu alaihim min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syailillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas terkait masalah waktu sholat dalam satu hari atau 5 waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Alhamdulillah kita udah bahas. Meskipun sekarang gampang dan sangat-sangat mudah, tinggal kita lihat jam untuk menentukan awal masuk waktu sholat, tapi sebelumnya para ulama sudah membuat batasan sesuai dengan landasan ayat Al-Quran bahwa kita memauquta, bahwa sholat itu berada di waktu yang telah ditentukan, dan sudah ada redaksi hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait masalah penentuan waktu kapan mulainya waktu sholat. Ketika kita membahas kapan mulainya waktu sholat, maka alangkah indah dan alangkah bagusnya di pembahasan setelahnya oleh Syekh Salim bin Sumirah Hadrami, beliau tuliskan di bab atau di pasal setelahnya, sebelumnya waktu kapan sholat 5 waktu atau sholat wajib. Nah, di pembahasan kita kali ini kebalikannya. Sebelumnya kita bahas masalah waktu sholat wajib, di pembahasan sekarang pembahasannya kapan aja waktu yang kagak boleh dilaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut. Dan sholat apa? Pertama dari jenis waktunya, kapan aja. Yang kedua dari jenis sholatnya, sholatnya sholat apa aja yang kagak boleh dilaksanakan pada waktu-waktu tersebut. Insyaallah di pertemuan dan di pembahasan kali ini terkait masalah itu. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi faslun
tahrumu sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarrinun fi khamsati awqatin. Kata Syekh Salim bin Sumer di dalam kitabnya Safinatun Najah, beliau tuliskan tuhramu sholat, diharamkan melaksanakan sholat allati laisa laha sababun mutaqaddimun, yang tidak ada pada sholat tersebut sababun mutaqaddimun, sebab sebelumnya, wala muqarinun, dan tidak ada sebab yang menyertainya, fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Sholat yang kita laksanakan hampir rata-rata semuanya ada sebabnya. Sholat isya kita kerjain, apa sebabnya? Karena udah masuk waktu isya, ada sebabnya. Pun terkait masalah sholat selain 5 waktu, ada sholat yang ada sebab sebelumnya, ada sholat yang emang sekarang ada sebabnya, ada sholat yang sebabnya nanti. Contoh, kita kagak ngerjain sholat sebab ketiduran misalnya. Ketiduran dulu, apa datang waktu sholat dulu? Subuh, yang mungkin banyak yang kelewatan atau waktu-waktunya mepet. Subuh, azan subuh perkiraan jam 4.38 ya, jam 4.38 misalnya, itu udah masuk waktu sholat subuh. Sementara kita masih posisi dalam keadaan tidur, lagi tidur tuh. Waktu terbitnya jam 5:54 atau jam 6 kurang. Ketiduran kita di waktu subuh, bangun-bangun jam 6 pas, berarti kedapatan waktu subuh gak? Kagak. Maka kalau dia kagak ngerjain sholat subuh di waktu itu, wajib bagi dia mengqadha sholat, wajib bagi dia melaksanakan sholat subuh, tapi bukan pada waktunya, karena waktunya udah lewat. Nah, karena waktunya udah lewat, namanya sababun mutaqaddimun, atau namanya sebab ada sebelumnya. Sebab karena dia ketiduran sebelumnya, maka dia wajib melaksanakan sholat qadha. Jadi ada sebab dulu. Ada sebab dulu, apa sebabnya? Karena ketiduran. Maka setelahnya wajib bagi dia untuk melaksanakan qadha. Itu namanya sebab sebelumnya. Ada sebab yang bareng. Apa sebab yang bareng? Kalau posisi atau kalau terjadi gerhana matahari, kusuf syamsi, atau gerhana bulan, khusuful qamari, gerhana matahari atau gerhana bulan, maka kita melaksanakan sholat gerhana tersebut harus sesuai dengan waktunya. Berarti antara sholat dengan sebab melaksanakan sholat itu bareng. Karena apa? Karena kalau belum terjadi gerhana, belum disunahkan kita untuk melaksanakan sholat. Kalau gerhananya udah selesai, berarti kesunahan untuk melaksanakan sholat gerhana juga udah lewat. Itu namanya sebabnya bareng. Antara sholat yang dikerjain sama sebab mengerjakan sholat itu bareng. Kalau tadi sebabnya duluan, habis itu baru dia melaksanakan sholat. Ada yang kebalikannya. Apa kebalikannya? Sebabnya belakangan, tapi dia udah ngerjain sholat duluan. Contoh, punya dua pilihan perempuan. Sholat dulu apa milih dulu? Kalau milih dulu baru sholat, namanya bukan sholat istikharah namanya. Sholat dulu, sholat istikharah dulu, habis itu baru ada opsi, ada pilihan. Jadi yang dikerjain sholatnya dulu, habis itu baru adanya. Ini pilihan umum ya, bukan pilihan masalah perempuan doang. Pilihan apa misalnya, di perusahaan A diterima kerjanya, di perusahaan B
diterima juga kerjaannya 2 tempat misalnya. Bingung maunya yang mana? Sholat istikharah dulu buat nentuin. Kira-kira kita ngepasnya di mana? A sama B. Tapi pas ditanya maunya yang mana? A aja dah. Emang apa gajinya lebih gedean? Kalau udah ketahuan gajinya lebih gedean, nggak usah makin melaksanakan sholat istikharah. Kalau udah ketahuan, ini mah pilihan. Maaf, ini mah contohnya dari 2 perusahaan ini semuanya kita lihat sama misalnya. Dia milih bingung mau di antara 2 tempat yang mana. Maka sebelum pilihan, sholat dulu, sholat istikharah. Habis itu baru adanya pilihan. Itu artinya sholatnya dikerjain duluan. Habis itu sebab buat milihnya adanya belakangan. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, ada yang sebabnya sebelumnya, ada yang sebabnya sekarang, ada yang sebabnya nanti adanya belakangan. Nah, di pembahasan kita kali ini haram untuk melaksanakan sholat pada waktu yang nanti kita akan bahas. Kapan waktunya? Ada 5 waktu yang kagak boleh ngerjain sholat, kecuali ngerjain sholatnya karena ada sebabnya. Jadi ada 2 pembahasan besar. Pembahasan pertama masalah waktunya, pembahasan kedua masalah sholatnya apa aja yang boleh sama yang kagak boleh. Di sini khamsati awqatin, ada 5 waktu yang kagak boleh ngerjain sholat kalau kagak ada sebabnya, kecuali ada sebabnya. Pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang pertama, tidak boleh melaksanakan sholat inda tulu'i syamsi, ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin. Sampai kapan kagak boleh ngerjain sholatnya? Hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari semakin lama semakin tinggi seukuran busur panah. Perkiraan kalau kita lihat waktunya, kan kalau dilihat dari waktunya jam berapa tuh? Jam 5.54 terbit matahari. Kira-kira kalau matahari makin lama makin meninggi, kalau dihitung kurang lebih ya setengah jaman lebih dikit dah. Itu jangan langsung ngerjain sholat. Kenapa? Karena posisi di situ matahari dalam keadaan naik. Waktu pertama, ketika posisi bukan ketika fajar terbit, tapi ketika matahari terbit. Jadi kagak boleh ngerjain sholat dulu. Beda sama sholat isyraq. Kalau sholat isyraq setelah matahari udah mulai kelihatan, sholat isyraq. Biasanya setelah itu melaksanakan sholat duha biasanya. Setelah matahari udah makin lama makin tinggi. Ini kagak boleh pas bertepatan dengan posisi matahari makin lama makin kelihatan, makin lama makin terang. Yang kedua, wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Waktu tidak boleh melaksanakan sholat ketika waktu istiwa. Di pembahasan sebelumnya kita udah bahas masalah istiwa. Istiwa itu apa? Istiwa ketika posisi matahari adanya pas banget ada di atas. Ketika matahari ada di atas, maka kalau mau tahu matahari pas banget ada di atas itu waktu istiwa, ini bayang-bayang kagak muncul sama sekali. Ini kan kita posisi ada di sini misalnya, matahari dari timur ke arah barat, matahari pas posisi ada di tengah-tengah, itu namanya waktu istiwa namanya. Pas buat posisi matahari di atas, bayang-bayang kagak ada di sebelah timur, kagak ada di sebelah barat. Kan gitu kalau kita praktekin di lampu. Kelihatan matahari, kelihatan lampu posisi pas ada di atas di mana? Ketika di situ kagak ada bayang-bayang. Kalau ini kan kelihatan ada bayang-bayang, berarti posisinya lampu bukan pas banget ada di atas. Yang kagak boleh ketika pas banget matahari posisinya ada di atas, kurang lebih beberapa menit sebelum waktu sholat johor. Karena waktu sholat johor tibanya ketika matahari posisinya makin lama makin ke arah barat, semakin lama otomatis bayang-bayang semakin panjang ke arah timur. Itu waktu sholat johor. Kalau waktu istiwa pas buat posisi matahari di atas nggak boleh kita ngerjain sholat, kecuali ada sebabnya. Wa indal isfirari hatta taghruba. Waktu yang ketiga, ketika matahari mulai menguning, hatta taghruba, sampai matahari terbenam. Perkiraan waktu matahari mulai menguning ya setelah asar. Makanya kalau habis asar nggak ada istilah namanya sholat sunnah ba'diyah. Adanya sholat sunnah qobliyahnya. Memang apa habis asar kalau boleh ngerjain sholat?
kecuali sholat ada sebabnya. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu. Waktu yang keempat, kapan kagak boleh ngerjain sholat? Habis sholat subuh sampai posisi matahari terbit. Makanya habis sholat subuh, pernah nggak kita lihat sholat subuh orang ngerjain ba'diyah? Kebangetan rajin. Kalau habis subuh juga jangan ngerjain ba'diyah, mentang-mentang sebelum subuh ada sholat sunnah fajar, habis subuh jangan ngerjain lagi sholat sunnah. Kagak ada. Karena apa? Karena habis sholat subuh kagak ada sholat ba'diyah, nggak ada sholat sunnah 2 rakaat setelah melaksanakan sholat subuh. Nggak boleh. Yang terakhir, wa ba'da sholatil asri hatta taghrubah. Sama seperti tadi, setelah melaksanakan sholat asar sampai matahari terbenam. 5 waktu. Pertama waktunya pas matahari terbit, yang kedua waktunya pas matahari ada di atas, yang ketiga waktunya pas matahari terbenam, yang keempat habis sholat asar, yang kelima habis sholat subuh. Makanya setelah asar dan setelah subuh tidak ada namanya sholat ba'diyah. Apa hikmahnya? Karena pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu-waktu tersebut itu kita kagak boleh ngerjain sholat. Emang apa sebabnya? Karena ketika di waktu pagi matahari makin lama makin meninggi, itu qarnu syayatin, itu setan punya tanduk ikutan di matahari. Makanya mungkin kita pernah dengar ada kelompok yang menyembahnya, sesembahannya adalah matahari. Itu kita kagak boleh. Man tasyabaha biqaumin fa huwa minhum. Kita kagak boleh ngikutin kayak gitu. Artinya kita nggak boleh sholat pas posisi matahari dalam keadaan terbit. Khawatirnya dianggapnya kita malah menyembah pas posisi matahari terbit. Sama seperti kelompok yang melaksanakan ibadahnya ketika matahari terbit, dan di situ pas matahari terbit setan ikutan tuh, setan punya tanduk ikutan pas matahari terbit. Makanya kita kagak boleh ngerjain sholat di waktu itu. Sama halnya ketika posisi matahari ada di atas, karena pas posisi matahari ada di atas bazi kok, ketika matahari posisi ada di atas pun sama, qarnu syayatin ada di situ. Emang apa kita kagak boleh? Supaya kita nggak sama seperti orang, lagi-lagi orang yang menyembah matahari. Dianggapnya juga khawatirnya kita malah menyembah qarnu syayatin, khawatirnya kita malah menyembah tanduk-tanduknya setan. Makanya Nabi ngelarang. Kapan lagi? Waktu yang ketiga, ketika terbenamnya matahari atau ketika posisi habis melaksanakan sholat asar. Itu tanduk setan ngikutin dari dia terbit ada di atas. Yang ketiga pas posisi matahari juga terbenam. Makanya kita kagak boleh ngerjain waktu sholat itu. Lagi-lagi supaya kita tidak mengikuti orang yang menyembah matahari, yang pertama. Yang kedua, supaya kita enggak beribadah pas barengan dengan tanduk setan berada di posisi matahari. Makanya kita dilarang. Bukan cuma sholat doang, bahkan hukumnya makruh ketika melaksanakan atau melakukan prosesi menguburkan jenazah di waktu-waktu tersebut. Makruh doang. Tapi kalau andai kata emang waktunya itu buat posisinya misalnya kayak jenazah udah kelamaan atau ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dilaksanakan di waktu tersebut. Itu kalau masalah prosesi pemakaman. Tapi kalau untuk melaksanakan sholat kagak boleh di waktu tersebut kalau kagak ada sebabnya. Lagi-lagi di 5 waktu itu kalau kagak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya boleh ngerjain di waktu itu. Apa misalnya kagak ngerjain sholat subuh berarti wajib di qodho. Karena dia punya qodho boleh dia ngerjain. Kapan ngerjainnya? Misal pas lagi lempangan sebelum johor, ini kagak boleh sholat di situ kalau kagak ada sebabnya. Kapan lagi? Habis sholat asar, yang kagak ada ba'diyah setelahnya, dia melaksanakan sholat qodho. Ini lagi-lagi perihal masalah qodho, perihal masalah sholat yang pernah ditinggalin, benar-benar harus kita ingat. Mengapa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama nanti bakal dihisab, perorangan itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu fid dima, kalau andai kata yang dihisab bukan masalah sholat seperti masalah pembunuhan atau masalah lainnya itu beda lagi.
Tapi kalau untuk penghisaban perorangan yang bakal dihitung nanti adalah masalah sholat. Andai kata ada sholat-sholat yang kita tinggal, coba diingat-ingat berapa kali. Kalau andai kata emang keberatan atau kebanyakan, di waktu-waktu itu aja ngerjainnya. Habis sholat isya misalnya, kayaknya punya kode isya, kerjain sholat isya di situ satu. Setelahnya apa lagi? Misalnya punya kode subuh, kerjain habis sholat subuh. Kayaknya kalau kode subuh biasanya ngerjainnya bukan habis sholat subuh biasanya. Rata-rata ngerjainnya kayak di luar sholat subuh misalnya. Di waktu apapun. Memang apa? Karena kode itu termasuk sebab yang ada sebelumnya, maka boleh dilaksanakan kapanpun waktunya. Pun sama, seperti sebab ketika itu ada, kayak melaksanakan sholat istikharah, kapanpun waktunya, seperti sholat gerhana, kapanpun waktunya, meskipun waktu-waktu yang dilarang, tetap diperbolehkan melaksanakan sholat, karena ada sebabnya. Kalau andai kata nggak ada sebabnya, baru tidak boleh melaksanakan sholat sembarangan. Emang sholat 5 wajib itu ada waktu-waktunya, itu untuk sholat 5 wajib. Tapi untuk sholat sunnah, dilihat dulu ada sebabnya atau enggak. Kalau andai kata ada sebabnya, maka boleh dia melaksanakan di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada sebabnya contohnya apa? Nggak ada sebabnya, seperti tiba-tiba dia ngerjain sholat atau dia melaksanakan sholat sunnah mutlak misalnya, itu kan juga ada sebabnya, maka jangan dikerjakan di waktu-waktu seperti tadi, waktu-waktu yang dilarang. Itu jadi kontradiksi atau kebalikan pembahasan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya waktu-waktu sholat wajib, kalau sekarang waktu-waktu yang kagak boleh ngerjain sholat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas status sholat, atau kita akan bahas kapan ketika kita melaksanakan sholat ada waktu-waktu yang kita disunahin diam. Kita sholatin kadang ada gak sholat yang lebih dari 5 menit? Kayaknya kalau dihitung rata-rata nggak lebih dari 5 menit. Rata-rata ini rata-rata. Tapi di dalam sholat itu ada waktu yang disunahkan kita untuk diam sejenak. Di dalam sholat itu ada waktu yang disunahkan kita untuk diam dulu sebentar. Habis itu baru melaksanakan runtutan ibadah sholat lainnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, mari sama-sama kita oh iya, nggak ada pertanyaan kali ya? Sudah jelas. Lewat udah pembahasan ini mah, udah paham. Terakhir, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah bareng-bareng.